Gue lanjut aja ya sama omongan gue pas di Bego Teknologi minggu lalu bareng Gary. Ya, ini jadi adalah jawaban Poco yang mungkin udah berunding keras nih dari tim internalnya. Dan juga abangnya nih, si Xiaomi hasilkan nih buat lu pada semua. Yaitu Poco F5 itu nyata bre, masuk di Indonesia. Dan satu-satunya HP selain flagship yang akhirnya ngebawa chipset baru cuy. Gak sekedar refresh, gak sekedar ganti nama, tapi chipset yang baru, teknologi baru, performa lebih kenceng, dan semua hal yang mungkin gua dan kalian-kalian tunggu selama ini. Dan gue suka banget sama Poco mutusin untuk hadirin ini daripada si Poco F5 Pro nya ya, yang mungkin udah 8 plus Gen 1, performa lebih kencang, dan ya emang gak salah sih kalau lu masukin yang itu. Bukan lu, Poco ya. Tapi si Poco F5 ini aja udah punya hasil performa yang tinggi, rasa flagship, dan juga karena ini pakai chipset seri 7, otomatis harusnya buat harganya ya pasti di bawah yang Pro-nya ataupun yang seri 8-nya dong. Iya dong ya. Udahlah, sebenarnya gue nggak perlu review ya. Lu beli aja udah bagus gitu. Percaya sama gue, ini chipset udah pakai arsitektur 4 nanometer TSMC juga. Jadi nasibnya tuh nggak bakalan sama kayak seri 8 yang dulu yang masih panas. Ya ditambah gue juga udah pakai main game ini pun ini stabil banget ya. Jadi siapa nih orang-orang yang bener nungguin si handphone ini? Gue nggak butuh nih lu pada yang nonton cuma cari celah buat ngatain si handphonenya, si chipsetnya, apalagi si petinggi brand handphonenya. Enggak cuy, gue nggak mau. Di sini gue pengen yang nonton itu yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan juga yang pengen beli handphonenya aja. Ngatain boleh, tapi konteksnya ya dijaga dong. Oke, langsung aja ya. Tadi kan udah jelas ya kenapa ini menarik, si handphonenya menarik ya. Ya karena ya udah pakai chipset baru, tapi cuma itu aja menarik. Ya itu yang jadi selling point utamanya. Sisanya bagus juga handphonenya, dari layarnya udah berasa flagship karena dagunya udah tipis, pakai panel Flow AMOLED dot display 6,67 inci di resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dengan touch sampling rate 2 kali refresh rate-nya. Pencahayaan tinggi di 1000 nits untuk peak-nya, warnanya udah di CP3, 1920Hz PWM dimming, SDR10+, Dolby Vision, SGS Low Blue Light, lapis Corning Gorilla Glass 5. Ya udah komplit lah ya buat semua di penggunaan handphone ini. Gaming enak, scrolling sosmed pun enak. Aduh gue capek ngomongnya. Oke, untuk desain emang saya nggak ada warna hero-nya, si kuningnya. Cuma 3 pilihan aja ya, warna hitam, biru, dan putih yang ada corak S-nya. Sebenarnya sih ya bagus ya, nggak ada salahnya juga. 3 warna ini pun juga udah menarik buat kita lirik. Kalau buat portnya ya udah kurang lebih sama aja kayak handphone lain. Intinya nih SIM tray hybrid punya, dan juga powernya itu terangkat sama fingerprint, plus ada port 3,5 mm jack nih. Buat lu yang komplain handphone tuh harus masih ada si jacknya, handphone ini masih ada cuy. Di segi belakangnya juga minimalis, di bagian kamera bump-nya itu nggak norak dan bagus buat setupnya. Bentuk belakangnya curve dan juga flat untuk sampingnya. Kalau dipegang sih masih enak, dan bobot handphone ini ringan di 181 gram doang. Dan di paketannya pun juga simple, nggak ada yang macem-macem. Chargernya ada sesuai kapasitasnya, nggak ada surat dari Bung Andi juga. Jadi ya oke lah ya. Makanya juga kita nggak unboxing kemarin. Tapi secara overall buat handphone ini bagus ya untuk dari segi desainnya. Nggak kerasa Poco-nya cuy. Maksudnya tuh nggak kerasa ini handphone murah, bahkan dari handphone 4-nya, bukan handphone 4, Poco F4-nya kemarin ya, ini jelas lebih bagus. Tapi ya balik lagi, Poco terkadang branding dari seri Xiaomi yang gak masuk Indonesia. So ya, katanya bagus juga sebenarnya. Kalau performa, ya tadi gue udah mention, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Chipset yang baru yang banyak bilang ini adalah versi Lite-nya 8 Plus Gen 1 yang di underclock. Jadi memang untuk hasil performanya itu ya masih mirip-mirip. Yang mana ini udah pakai Core Prime X2 yang jadi udah lebih kenceng juga, dan racikan handphone ini pun dipaduin dengan 2 pilihan yang lo bisa pilih, 8 256 GB sama 12 256 GB. Gak tahu sih ya yang masuk yang mana aja, tapi yang pasti gue ini pegang yang versi 12 GB punya, dan ada dynamic RAM-nya pula buat lo ekspansi kalau lo pengen tahu ataupun sekedar tahu aja. OS-nya udah Android 13 dengan MIUI 14 punya, ya udah gak ada masalah dari penggunaannya. Sempat nemu bug OS tapi ya sekali doang. Padahal gue mau aduin nih ke tim Poco kalau misalkan bug itu ngulang-ulang terus. Tapi sejauh ini sih udah gak ada lagi. Ya sekarang sih lihat aja deh bentuk benchmark di handphone ini. Bener-bener outstanding cuy hasilnya. Yang bener-bener klaimnya itu nggak bohongan. Naik hampir 2 kali lipat dari 7 Gen 1 yang sekarang bisa dapetin angka 1 jutaan, dan nggak cuma sekedar gede di UX-nya aja, tapi CPU dan GPU-nya juga. Dan lainnya pun juga itu mengikuti untuk pengetesannya, namun stabilisasi untuk si 3D Mark-nya ini cuma nyentuh di 85%
aja untuk running selama 20 kali tes. Jadi buat saat ini sih ini performanya bagus banget untuk si 7 Plus Gen 2 dan bagus banget untuk si Poco bisa ngebawa handphone ini jadi handphone pertama di Indonesia yang pakai chipset baru. Semoga nih ya bikin nular gitu ke brand lain bawa chipset baru juga, Snapdragon seri 6 gitu ya kan, jadi lebih sehat nanti untuk perkembangan teknologinya. Yoi. Sebelum gue masuk ke tiap-tiap gamenya ya, gue perlu appreciate juga kalau di handphone ini dengan game yang kita tes itu settingannya hampir semua ke unlock refresh rate-nya yang tinggi cuy, dan beberapa pula itu bisa tembus rata-rata mentok semua. Ya udahlah, cek satu-satu aja dan semuanya ini udah di mode performance ya. Oke, game pertama di Mobile Legends default settingannya itu dapat di high, yang mana rata-rata itu udah di 60 fps, dan kita naikin lagi di ultra settingannya itu dapat rata-rata di 120 Hz. FPS maksud gua. Kalau baterai penggunaan selama 23 menit ini makan 5% dan suhunya itu di belakang 35 dan depannya pun juga sama. Nah, untuk Mobile Legends refresh rate-nya ini udah kebuka ultra ya, yang artinya 120 fps. Kalau lu lihat emang kayak fluktuatif dari segi permainannya. Itu kondisi waktu lagi perang 5 lawan 5 aja. Tapi kalau lagi farming ya bisa dapat di 98 sampai 114 fps. Yang gue suka juga kalau dari Mobile Legends 120 kebuka itu, ini challenge buat handphone ya. Ya setahu gue emang belum ada yang bisa naklukin 120 fps rata di Mobile Legends di kelasan ini. Lalu untuk experience-nya, layarnya ini sejauh ini tuh aman, gak ada isu kayak gak kepencet, swipe map itu masih oke, dan gak ada stuttering yang ganggu. Dan FPS-nya walaupun naik turun, itu pun enak, recovery cepet, jadi nggak kerasa banget gitu. Jadi masih tetap smooth untuk gameplaynya. Oke, di game PUBG default settingan HD high itu dapat FPS rata-rata 30. Kalau smooth 90 ya tetap dapat 90. Mantep nih. Terus kalau penggunaan di 9 menit itu cuma makan 4% dan suhunya itu di 40 derajat depan belakang. Ini juga udah bagus ya, bisa sampai smooth 90 fps. Gamenya itu lembut banget dan gak stuttering. Bisa setting ke SDR Extreme, settingan yang agak mustahil di handphone yang kelasannya. Tapi ini tetap FPS-nya mentok di 55 sampai 60 doang. Jadi ya buat apa? Settingan USD juga kebuka, juga ada ya. Tapi parah nih, lebih mentoknya itu cuma di 40-an doang. Kalau gyro juga hardware ya udah sih. Kalau main game ini setting smooth 90 sih udah paling mantap lah di game ini. Lalu game CODM, default settingannya dapat di very high 60 FPS rata-ratanya. Kalau untuk settingan low ultra itu di 90 FPS ya dapat rata-rata di 87 sampai 90 fps. Dan untuk penggunaan baterai selama 7 menit itu cuma makan 3% dan suhunya itu adem banget di 36 derajat Celcius depan belakang. Nah, untuk main CODM di handphone ini paling bagus menurut gua. 90 fps itu hampir nggak turun sama sekali, ditambah layarnya gede dan nggak ada masalah di multitask-nya. Jadi ya udahlah, ini udah pasti puas main game enteng kayak CODM. Adem ditambah layarnya gede dan bagus juga. Apalagi enteng tambahannya, ini gua puas banget main game di F5. Untung nggak di limit ya, hampir aja ya untuk performanya. Kalau game Wild Rift dapat settingannya performance 60 fps, rata-rata 60 fps, dan settingan di high 120 fps cuma di 90 fps aja nih. Kalau penggunaan baterai selama 17 menit makan 5% doang dan suhunya itu depan belakang di 37 derajat Celcius. Nah, ini sebenarnya game ini beneran gila di Poco F5. Ini settingan 120 fps kebuka. Walaupun lagi kayak layar itu agak aneh, ini cuma mentok di 90 fps doang. Jadi settingan 120 fps itu ya cuman kepake di 90 fps aja. Sebenarnya ini bagus ya. Ada 120 fps tapi nggak kepake gitu. Kayak sebenarnya bikin gregetan aja gitu. Ini ada, yang itu nggak ada, ini ada, itu nggak ada. Jadi kayak ada apa nih dengan Poco? Ngepur kah? Soal feel-nya ya untuk permainan ini sebenarnya ya udahlah ya. Ini game memang developingnya udah bagus, jadi gambarnya bagus, FPS-nya bagus, baterai dan suhunya pun juga bagus, aman banget pakai handphone ini. Lalu untuk game Genshin Impact ini dapat default settingan low 30 fps, dapat rata-rata 30 fps, dan settingan high 60 fps dapat rata-rata di 55 sampai 60 saat jalan-jalan, dan saat berantem itu bisa turun di 36 fps dan balik lagi ke 55 fps. Dan untuk penggunaan baterainya selama 30 menit itu permainan cuma makan 12% aja dan suhunya ini lumayan yaitu depan belakang di 43 derajat Celcius. Buat Genshin waktu coba tes di mode default low 30 fps bisa stabil di 30 fps-an ya. Gak ada stuttering sama sekali. Coba sikat di highest 60 fps, tes coba jalan-jalan di Liwei, ini enak banget. Biasanya di beberapa handphone yang minimal ini tuh jatuh ke 50 fps-an, tapi buat handphone ini sadis bisa cuma drop sedikit ke 55 fps aja. Dan buat fake-nya ini juga ngagetin, bisa dapat rata-rata di 48 fps-an.
kecepatan. Yang mana sebenarnya sempat jatuh ke 36 fps, tapi bisa balik lagi dengan cepat ya ke rata-ratanya. Jadi sekitar 48-an lah untuk enaknya ya. Buat handphone yang harganya katanya itu ekstrim ya, ini beneran ekstrim sih ya. Buat suhunya memang agak hangat di 43-an, tapi bukan kategori yang panas dan bikin kebas sih. Gokil, sampai lupa ini handphone bukan handphone 9 sampai 10 jutaan. Nah, kalau game Honkai Star Rail yang baru itu default settingannya dapat di medium 30 fps, rata-rata pasti dapat di 30, dan high 60 fps itu dapat rata-rata di 41 sampai 60. Ya, kebanyakan di 55 fps ya. Dan untuk penggunaan baterainya itu di 23 menit makan 20% ya. Untuk suhu tadi sampai 44 derajat Celcius dan depannya itu cuma di 43 derajat Celcius saja. Nah, si Poco F5 ini adalah handphone yang pertama kali kita benchmark sebenarnya untuk game si Honkai Star Rail. Emang waktu gua tes ini game ternyata Genshin jadi kelihatan nggak begitu berat gamenya. Kalau mode default medium 30 fps mah easy banget, pakai handphone ini bisa stabil di 30 fps. Nah, waktu kita sikat rata kanan emang ya ternyata luar biasa ya, masih sangat asik buat dimainin. Nggak ada lag yang berarti, palingan fps drop dikit kalau lagi ya pada ulti aja gitu. Sisanya ini aman banget buat grinding pakai handphone ini. Palingan kalau rata kanan ya konsekuensinya udah pasti handphonenya bakalan hangat. Jadi buat main game di Poco ini sih ya tinggal satu aja nih anomali, yaitu si Wild Rift. Settingannya kebuka, tetap ketahan, tapi di maksimalnya tuh di 90 fps doang. Sisanya handphone ini udah monster banget. Di kelas handphone ini pun settingan unlock ya, dan kenceng gitu. Nggak kayak handphone flagship sebelah, chipset bagus tapi settingan masih ke-lock semua cuy. Lanjut, handphone ini sebenarnya udah menggunakan speaker stereo. Kualitasnya bagus, suaranya kenceng, tapi ada sedikit minus nih, yaitu di bagian belakang masih kerasa geternya. Ini kayak X3 NFC gitu, tapi tingkat geternya nggak separah si X3 NFC. Ya agak disayangkan aja sih. Jadi sedikit penurunan dari kualitas build-nya ya. Bisa nggak sih ya sebelum dijual Poco gitu ya rapiin produknya lagi ya, bisa nggak gitu ya? Sebenarnya ini minor, cuma ketang aja gitu karena jadi hampir sempurna nih handphone kalau misalkan ininya getar gitu, jadi hampir sempurna yang harusnya sempurna gitu maksudnya ya. Oke, terus baterai di 5000 mAh, kapasitas watt charging di 67 watt. Ini kayak Redmi Note 12-nya. Ngecasnya cuma butuh 1 jam doang dan bisa tahan seharian penuh di penggunaan normal. Kalau konektivitas jelas ini sudah 5G, konektivitas dual SIM 5G on semua bersamaan. Dan sensornya komplit, ada gyro juga, NFC ready, dan yang lu butuhin untuk harian pun udah terpenuhi di handphone ini. Kalau sekarang untuk kameranya, punya setup 3 kamera, 64 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel gimmick. Terus kamera depannya di 16 megapiksel juga. Kalau hasil standarnya, ini punya warna yang natural. Dynamic range-nya udah luas, juga detailnya bagus, serta hasil standarnya di kamera ultrawide-nya pun udah memiliki warna yang cukup konsisten sama kayak hasil kamera standarnya. Kalau kamera AI-nya, ini jelas memberikan warna vivid pada hasilnya, dari yang natural menjadi lebih saturated hasilnya, dan masih di ranah yang oke untuk hasilnya pula. Bisa buat langsung post di sosial media. Kalau HDR karena hasil standarnya juga bagus ya, terkadang HDR itu nggak ada memperbaiki dari segi dynamic range-nya, cuma ya tetap ada di beberapa kondisi yang memang ketara gelap dan terangnya itu perlu diperjelas. HDR ini ya cukup membantu cuy. Terus di mode malamnya, ini kita tes di mode standar, auto night, dan juga night mode-nya. Ini hasil standar malamnya sih ini udah oke ya, nggak burik, tapi memang untuk tulisan dari lampu itu kurang kebaca. Makanya bisa dibantu sama auto night dan night mode-nya. Nah, kedua mode ini sebenarnya sih punya hasil yang mirip. Shutter lebih lama agar bisa dapat detail lebih banyak, dari segi objek yang nggak kerasa bedanya, tapi untuk area gelapnya, night mode ini lebih bagus untuk hasilnya. Jadi balik lagi, ini pilihan mau yang simpel tinggal jepret atau perlu ganti mode untuk fotonya dulu, oke? Nah, kalau untuk videonya, si Poco F5 ini bisa rekam hingga Full HD 60 fps dan 4K 30 fps. Dan handphone ini juga udah ada OIS dan EIS ya, jadi udah bisa lihat aja nih hasilnya. Dari yang 4K-nya aja nih udah smooth banget buat ambil video, stabil. Gambarnya tuh bagus, detailnya dapat ya udah mantap. Terus juga untuk Full HD 60 fps juga udah stabil, bahkan dia punya fitur stabilizer lagi, fitur stabilizer tambahan. Jadi nggak kerasa berguna gitu sebenarnya. Ditambah crop pula si stabilizernya tambahan ini, mendingan sih udah lo pakai standaran aja ya, udah enak banget gitu. Ini handphone ya buat pakai video sebenarnya udah bagus juga coy. Asik.
balik ya, balik nih ke kebon lagi nih bareng si yes, jelas banget ya. Jadi ini gue nyobain Poco F5, kamera depannya di resolusi Full HD 30 fps. Sebenarnya ini up to 60 fps ya, tapi hasilnya bakal kayak gini nih. Emang view-nya lebih jauh ya kalau di 60 fps, cuman ya lu gempa-gempa ini sih gue kurang asik ya, karena gue nggak bawa gimbal, jadi ya balik lagi ke 30 fps biar lebih enak. Nah ini kan enak nih Full HD 30 fps nih. By the way nih, tuh lihat ya, awannya kelihatan, matahari dari depan gua. Kalau coba untuk kayak ke arah sumber matahari ya, cahaya surgawi langsung ya. Tapi ya itulah, gue sih suka banget sama Poco F5 ini ya. Karena pertama kameranya udah oke, kedua performanya oke yang udah kita bahas tuh. Cuman ya sih, menurut gue sih ini untuk ngevlog sih mantep loh. Apalagi kalau lu mau story ya, langsung kayak portrait gitu ya. Ini gue putar sedikit deh, ser. Itu karena udah langsung ke rasio yang bener-bener Instagramable banget. Jadi lu bener-bener kalau lu mau indirect story ya udah oke banget sih ini sih. Langsung jadi, langsung upload, langsung bisa caper ke gebetan lu. Jadi ya, gimana menurut kalian? Oke atau enggak? Tapi sih udah oke sih ini sih. Let's go. Jadi buat kesimpulan, ini handphone ya, ini beli aja gitu ya. Minus yang parah-parah nggak ada gue temuin, cuma minor aja tadi yang bagian speakernya jadi bikin getar di belakang. Itu pun kalau full Max doang gitu. Tapi tetap punya audio jack pula buat opsi lainnya ya. Jadi itu bukan minus kan? Ya nggak tahu sih, mungkin karena gue udah suka sama handphonenya, jadi gue nggak korek-korek kesalahannya juga gitu. Jadi kayak auto dimanja aja gitu gue sama handphone ini. Beranda dari main game rasa pakai handphone flagship punya, tapi di kelas handphone yang non flagship bahkan emang kembali ke masa jaya Poco juga nih rasanya gitu. Dan walaupun nggak pakai si seri 8 kayak sebelumnya yaitu Snapdragon 870, itu sangat tidak apa-apa. Bukan downgrade, malah tetap upgrade yang gila cuy. Kamera ya standar lah ya. Memang sih bukan jualannya si Poco F5 ini. Kalau gue lihat pas launch global day kemarin, jualannya kamera itu di Poco F5 Pro karena pakai sensor yang lebih bagus gitu. Jadi ya gue udah oke lah. Apalagi lu punya opsi kamera rekam video 4K 30 dan Full HD 60 yang baik ya masih enak. Tapi memang secara overall nih kameranya udah di kategori yang bagus banget kok. Cukup banget buat foto-foto bareng ataupun videoan gitu. Intinya sih ya tinggal tunggu rilis aja di Poconya ya. Ini nyebelin parah memang sebenarnya. Munculin tapi nggak ada sama sekalian tuh sama tanggal rilisnya. Tanggal kalian bisa beli gitu. Jadi bener-bener digantung sama Poco buat handphone sebagus ini. Ya gue sih harap Poco bisa rilis cepat setelah review handphone ini keluar. Dan soal harga ya gue mungkin kita tebak-tebakan aja ya. Untuk SKU yang gue pegang saat ini yaitu si 1225GB ini berada di 6,5 jutaan lah. Ya 6,5 jutaan lah maksimal ya. Kalau misalkan nanti yang 8GB masuk juga itu ya gue bisa tebak di 5,99. Itu masih harga yang rasional menurut gue. Karena handphone pakai chipset ini tuh harusnya mungkin di harga 8 jutaan cuy. Beneran deh. Tapi lo nggak boleh lihat bandingin sama harga luar ya. Anda sangat bodoh jadinya. Tapi yang menurut kalian gimana sama handphone ini? Bagus nggak? Sesuai nggak sama ekspektasi kalian? Oh iya, ekspektasi kalian kan chipsetnya disunat ya? Nggak sama kayak global. Pakai 888 kan? Ya, ya semoga sih ya ini handphone jadi standar handphone baru buat handphone kelas menengah sekarang. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Poco F5. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone baru, handphone bagus, flagship killer yang ekstrim ya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua link ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.